Mina, Oke. sabar, aku tanya dulu. Jelas Mi tadi yang komplement kah? Karena tadi cepat sekali aku jelaskan. Jelas Mi kah? Jelas-jelas. Jelas di Oke, saya. Review oke. sedikit dong itu komplement Oh yang iya. paling penting di situ. Jadi komplemennya saja. Iya, kalau saya. Oke, Mi. Jadi komplement itu dia adalah protein yang ada di dalam darah, protein plasma juga toh. Protein plasma dia di dalam darah. Nanti kalau misalnya ada infeksi ataupun ada mikroba, jumlahnya itu yang akan meningkat. Jadi kalau misalnya kau cek itu darahmu, itu ada komplement meningkat nih jumlahnya. Nah, apa yang bisa membuat komplement ini meningkat itu bisa melalui beberapa jalur. Jadi ada alternative pathway, ada classical pathway, sama ada lectin pathway. Yang mana alternative pathway itu ketika ada permukaan dari mikroba di dalam darah, permukaan mikroba di dalam darah, kemudian permukaan mikroba ini akan mengaktifasi alternatif pathway, dia akan dengan alternatif pathway akan memicu peningkatan dari protein komplement. Lalu classical pathway itu dia akan kalau misalnya di dalam darah itu ada antibodi yang ikat mikroba, maka itu bisa meningkatkan uh, komplement juga melalui classical pathway. Lalu kalau misalnya ada apa ini residu mannos terminal yang berada di permukaan glikoprotein mikroba, intinya dia ini karbohidrat, itu juga uh, karbohidrat yang mana dia di apa ini diikat, dibinding oleh lektin, lektin reseptor, apa di lectin receptor apa? Nggak tahu Kak juga. Pokoknya itu akan meningkatkan ya lectin receptor. Dia akan meningkatkan komplement juga. Tapi kalau yang classical pathway itu adanya di apa? Adanya di adaptif, alternatif sama lektin itu adanya di innate. Nah, ini apa saja alternatif ini yang dia keluarkan, B sama komplement 3 klasikal ini, sama lectin pathway ini. Terus kalau misalnya ini sudah keluar komplement-komplement ini, yang terjadi adalah komplement ini akan meng-cleave off komplement 3. Jadi kayak komplement kasih aktif juga masing-masing komplement. Jadi ini komplement akan membuat komplement 3 teraktivasi menjadi komplement 3B dan komplement 3A, 3 yang A itu pokoknya panggil-panggil fagosit, yang B itu lakukan opsonisasi, dia kepung itu mikroba, jadi dia kepung untuk lebih visible, lebih dilihat sama sel-sel fagosit. Kemudian pada saat fagosit sudah dipanggil sama komplement 3A, dia lakukan fagositosis. Jadi namanya opsonisasi fagositosis. Lalu kalau misalnya tidak cukup dengan komplement 3B, tidak bisa dilihat sama sel-sel fagosit, maka dia akan membuat lagi komplement 5 tercleave off, terpatah lagi menjadi komplement 5A sama komplement 5B. Buat komplement 5B ini kepung lagi ini mikroba, komplement 5A ini panggil-panggil lagi sel-sel fagosit. Tapi kalau misalnya dia masih tidak mempan lagi untuk difagositosis, dia tidak bisa difagositosis ini mikroba, maka yang dilakukan komplement ialah membuat membran attack kompleks. Dia sel membrannya, dia buat lubang, lubang sel mikroba tersebut, di mana proses membran attack kompleks ini dilakukan oleh seluruh komplement. Jadi ada komplement 6 sampai 9 juga, tidak hanya lagi komplement 3, komplement 5 ataupun komplement-komplement ini. Jadi pokoknya komplement yang ada di situ akan buat lubang di mikroba sehingga cairan cairan yang ada di dalam darah itu masuk ke masuk ke mikroba, terjadilah lisis karena selnya menjadi kembung toh, kembung lama-lama pecah. Kemudian protein plasma selanjutnya itu ya, selanjutnya adalah sitokin. Nah, oke itu mitogina. Oke. Jadi sitokin itu adalah proinflamatori. Jadi dia protein yang bisa memicu terjadinya inflamasi. Dan ini bisa dikeluarkan oleh semua sel inat. Jadi leukosit, sel dendritik, kemudian sel apalagi sel granulosit itu bisa keluarkan sitokin. Jadi semua sel inat itu yang berperan di inat imun itu bisa keluarkan sitokin ini. Dan yang paling sering itu ada interleukin. Interleukin ada TNF, ada interleukin 1, interleukin 6, banyak jenisnya ada di tabel nanti, di mana biasanya itu leukosit. Jadi leukosit atau apa? Jadi kan biasanya di reaksi inflamasi
apa ya, di reaksi inflamasi itu kan reaksi yang merekrutmen leukosit ke tempat infeksi. Jadi leukosit itu akan menuju ke tempat infeksi. Pada saat sampai di jaringan, dia akan mengeluarkan sitokin. Pokoknya dia yang membantu sel-sel tersebut, membantu sel-sel makrofag atau sel-sel yang ada di jaringan untuk menghancurkan mikroba. Jadi itu leukosit nanti juga produksi sitokin dan salah satunya itu interleukin. Lalu, hmm, nah kalau misalnya bakteri jadi apa sebenarnya paham gitu kalau toll-like receptor ikat sama bakteri maka sel dendritik sama makrofag itu bisa mensekresi sitokin, sitokin bisa ditangkap oleh sel-sel lain, entah itu apa pokoknya sel-sel lain NK sel misalnya. Jadi kalau misalnya makrofag ada virusnya, dia keluarkan interleukin 12 ditangkap sama NK sel, NK sel kemudian keluarkan interferon gamma, terjadilah proses fagositosis dari virus. Jadi pokoknya kalau toll-like receptor sudah baku ketemu sama mikroba, maka keluar nih sitokin, disekresi sitokin. Oke. Nah, sitokin ini dia itu kerjanya ada autokrin, ada parakrin sama endokrin. Jadi autokrin itu di mana sitokinnya itu disekresi sama sel itu sendiri, kemudian ditangkap juga sama sel itu sendiri. Jadi misalnya apa di sel ya di sini sambil di sini saya catat toh kalau misalnya sel-sel yang ada di timus atau di bone marrow, jadi sel-sel yang ada di situ, kalau dia mau proliferasi, dia hasilkan interleukin 7. Pada saat dia keluarkan interleukin 7, kemudian dia tangkap lagi interleukin 7. Tujuannya apa? Untuk proliferasi. Itu contohnya autokrin, parakrin ke sel yang berada di sebelahnya. Jadi, begini, kalau misalnya sel yang terinfeksi virus itu akan mengeluarkan yang paling penting itu type 1 interferon. Type 1 interferon sama jadi pada proses antiviral itu ada type 1 interferon sama ada 10F. Bukan, interferon gamma. Interferon gamma sama type 1 interferon itu dikeluarkan biasanya oleh sel-sel yang terinfeksi dengan virus. Nah, kalau sel yang terinfeksi virus ini keluarkan type 1 interferon sama interferon gamma, dia akan berikan ke teman-temannya yang ada di sekitarnya, sel yang berdekatan, Ji. Tujuannya apa? Supaya pada saat dia terima sitokin itu, dia akan buat suatu, apa ya namanya, dia buat RNA-ase. Jadi nanti dia buat RNA-ase, dia akan buat itu virus, asam nukleatnya virus itu dihancurkan supaya menghentikan replikasinya virus. Jadi nanti ada gambarnya, kemudian ada aksi endokrin. Jadi ini sitokin dialirkan saja ke sirkulasi supaya dia mengalir ke sel yang berjauhan. Jadi pokoknya ini bisa oleh apa sitokin ini keluar sebagai respon terhadap mikroba, dikeluarkan oleh dendritik, makrofag, dan sel-sel lainnya. Jadi ini toh, lihat nih. Eh, bagaimana bilangnya ini misalnya saja makrofag, makrofag itu dia terinfeksi virus. Jadi dia ada fagositosis virus di sini. Nanti dia akan keluarkan interleukin 12. Jadi ini mikroba datang ke makrofag, kemudian makrofag telan, di situ dia terinfeksi nih, dia keluarkan interleukin 12, ditangkap sama NK sel. NK sel bisa keluarkan interferon gamma. Interferon gamma kemudian akan membuat makrofag menelan virus tersebut, menghancurkan virus tersebut dengan apa? Dengan uh, apa reaktif oksigen species ataupun nitric oxide. Pokoknya dia buat mikroba fagosom tersebut menghancurkan mikrobanya. Kemudian makrofag juga selain keluarkan interleukin 12, dia bisa picu sitokin proinflamatori. Ada TNF, ada interleukin 1, ada chemokine. Nah, nanti ada gambarnya, Ji. Pokoknya ini yang akan panggil neutrofil atau leukosit PMN, sehingga leukosit PMN ini yang paling penting dalam proses inflamasi, dia keluar ke jaringan untuk membantu makrofag melawan mikroba. Nah, ini contoh-contoh sitokinnya. Pokoknya ini sitokin-sitokin proinflamatori kecuali interleukin 10 sama TGF beta. Jadi ini semua
sitokin yang memicu inflamasi kecuali interleukin 10 sama TGF beta itu menginhibisi inflamasi. Jadi kalau misalnya biasanya kalau mikrobanya sudah mulai berkurang, maka keluar interleukin 10 sama TGF beta supaya tidak terjadi inflamasi berkelanjutan. Lalu protein plasma lainnya. Jadi ada juga jadi selain tadi sitokin, komplemen, sekarang ada lagi plasma mannose binding lectin. Jadi lectin itu apa? Plasma MBL, mannose binding lectin. Jadi dia ini mengenali, anggaplah bagaimana di lectin binding mannose. Jadi lectin, lectin kayaknya masuk juga protein plasma kah? Nggak tahu bagaimana ini, pokoknya lectin dia ikat mannose, jadi dia kenali karbohidrat mikroba, kemudian nanti lectin ini akan kepung itu mikroba lalu membuat fagositosis datang, apa sel-sel fagosit datang untuk fagosit itu mikroba. Lalu ada juga protein surfaktan yang ada di paru-paru itu juga masuk ke dalam protein plasma yang perannya itu mencegah infeksi pada saluran udara, saluran pernafasan. Lalu ada si reaktif protein, ini penting. Nah, si reaktif protein itu akan berikatan sama fosforilkolin dari mikroba. Jadi kalau misalnya si reaktif protein dia sudah berikatan sama fosforilkolin mikroba, dia kepung juga mikroba tersebut. Setelah dia kepung, dia buat sel-sel fagositosis datang, misalnya makrofag, maka dia akan fagosit itu mikroba. Jadi si reaktif itu ikatan sama fosforilkolin, kemudian ini MBL. MBL itu lektin, lektin yang ketemu sama mannose atau ketemu sama karbohidrat mikroba. Kemudian surfaktan protein ya akal-akalin saja. Lalu ini pokoknya protein-protein plasma baik itu sitokin, baik itu komplemen, baik itu MBL, surfaktan dan CRP itu akan mengeluar apa memulai respon fase akut, memulai respon fase akut atau inflamasi akut. Pokoknya ini tujuannya untuk menghancurkan itu mikroba, jadi meningkatkan fagositosis. Jadi intinya protein plasma itu akan meningkatkan fagositosis. Lalu inflamasi. Nah, tadi Mito, apa artinya inflamasi? Inflamasi itu rekrutmen daripada leukosit. Rekrutmen dari leukosit. Leukosit ke tempat infeksi. Apa ini ya? Circulating cell to the site of infection and tissue damage. Jadi, langsung misalnya ke gambar. Nah, ini. Jadi bagaimana prosesnya apa ini proses inflamasi? Jadi ini makrofag. Makrofag ada di jaringan. Makrofag di jaringan itu ternyata ada mikroba. Mikroba kemudian ada makrofag tersebut dia telan mikroba tersebut. Jadi makrofag telan mikroba yang ada di jaringan. Setelah itu dia keluarkan sitokin pro-inflamatori. Dia keluarkan TNF sama interleukin 1. Kemudian dia keluarkan juga kemokain. Kemokain itu semacam asap asap yang yang membuat leukosit bisa melihat bahwa di sini terjadi terdapat mikroba, di sini ada mikroba, datang kok ke sini leukosit. Nah, baik sitokin ataupun kemokain itu akan membuat keluar molekul-molekul adhesi di sel-sel endotel. Jadi ini jaringan, ini pembuluh darah. Jadi pokoknya keluar sitokin sama kemokain akan membuat molekul-molekul adhesi yang ada di pembuluh darah juga apa meningkat kerjanya. Jadi misalnya di sini. Jadi leukosit itu banyak reseptornya. Ada reseptor kemokain, ada selektin ligan, ada juga integrin di sini. Integrin yang masih low afinitas, low afinitas. Jadi pada saat dia lihat selektin, ada molekul adhesi selektin. Jadi adhesi itu maksudnya apa di perlekatan perlekatan yang berbeda. Apa di? Jadi kayak minyak sama air? Bukan. Apa itu? Pokoknya penyatuan antara dua molekul yang berbeda. Jadi selektin ini, sabar, aku baca dulu deh. Bukan Pak. Oh, selektin ini yang akan, ya pokoknya molekul-molekul adhesi itu akan adalah molekul yang menarik benda yang tidak sama dengan dia. Jadi ini sel endotel keluar molekul adhesi, dia panggil leukosit yang tidak sama jenisnya dengan sel endotel. Jadi dia sel leukosit, ini sel endotel, itu molekul adhesi namanya toh. Jadi salah satunya selektin. Pada saat selektin ini keluar oleh karena sitokin sama kemokain dan leukosit itu punya selektin ligan.
Jadi pada saat dia lihat ini ada selektin, dia datang, dia mendekat di situ. Setelah dia mendekat, dia berikatan sama ini selektin, terjadi rolling. Dia berputar, dia kayak pas tiba di situ kayak mendarat, mendarat dia masih berputar lagi. Dia berputar, ada reseptor kemokain ketemu lagi dengan kemokain. Apa tujuannya ini kemokain? Dia akan meningkatkan afinitas dari integrin. Jadi integrin ini masih low afinitas. Kenapa? Karena leukosit itu kan kerjanya jalan-jalan di dalam aliran darah, dia tidak berlekatan sama endotel. Integrin ini kerjanya adalah membuat perlekatan yang kuat leukosit dengan sel endotel. Jadi setelah reseptor kemokain itu berikatan sama kemokain akan meningkat afinitas daripada integrin, meningkat afinitasnya integrin maka dia akan membuat perlekatan yang kuat dengan integrin ligan yang ada di sel endotel. Setelah dia berlekatan kuat, dia akan mengalami diapedesis. Diapedesis dia keluar dari jaringan. Adapun sitokin ini tidak hanya picu molekul inflamasi, tapi dia buat apa permeabilitas vaskular itu meningkat, jadi sehingga gampanglah leukosit ini keluar ke jaringan. Setelah dia keluar, ini apa dinamanya? Semacam dia keluarkan isinya. Jadi pada saat dia tiba, leukosit ini dia keluarkan isinya. Isinya itu matriks ekstraselular, fibrin sama fibronektin. Ada juga kemokain. Jadi nanti pokoknya ini dia sama perannya tadi toh. Leukosit uh, itu untuk apa? Ya, leukosit itu untuk membantu sel-sel makrofag dan sel-sel lainnya dalam melawan bakteri. Jadi jaring-jaring ini, matriks ekstraselular ini yang nanti tangkap-tangkap makroba, tangkap-tangkap mikroba, kemudian dia hancurkan. Nah, ini fagositosis sudah aku jelaskan tadi. Jadi pada saat mikroba ikatan sama lektin reseptor ataupun reseptor untuk komplement, nah, ya pokoknya akan membuat bakteri itu tertelan, mikroba itu tertelan di dalam fagosom. Ada enzim lisosom dengan di dalamnya itu ada enzim, dia fusi menyatu, keluar nitric oxide sama reaktif oksigen species yang akan menghancurkan mikroba yang ada di dalam fagosom. Nah, ini antiviral defense itu jadi tadi ada dendritic cell, ada dua bentuknya, ada plasmacytoid, kemudian virus yang terinfeksi sel yang terinfeksi virus itu bisa keluarkan type 1 interferon ataupun interferon gamma. Kemudian sel dendritic plasmacytoid itu bisa keluarkan type 1 interferon yang nantinya itu akan membuat yang type 1 interferon ini nantinya akan ditangkap baik itu yang sel-sel yang terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi, lalu dia keluarkan RNA-ase. RNA-ase akan membuat degradasi daripada RNA virus. Kemudian dia inhibit juga sintesis protein virus. Kemudian dia inhibit juga assembly, apa sih namanya, perlekatan virus. Dia inhibit dia cegah ini virus supaya tidak masuk ke dalam sel tersebut, sehingga terjadi sel ini kebal apa kebal sama virus tersebut, tidak dapat diserang virus, tidak dapat masuk ke sel itu. Nah, tapi ada juga beberapa mikroba yang tidak yang bisa menghindari sistem innate imun. Jadi dia bisa sembunyi-sembunyi atau bisa lari dari sel-sel tersebut. Jadi ada pneumokoki. Pneumokoki itu punya dinding yang tebal. Dinding yang tebal membuatnya lebih resisten dengan fagositosis. Kemudian stafilokoki, dia produksi katalase. Katalase pokoknya akan hancurkan akan breakdown reactive oxygen species sehingga dia resisten juga sama reactive oxygen species. Kemudian ada Neisseria meningitidis sama Streptococcus resistant sama komplement. Neisseria itu ekspresi asam sialat, inhibit komplement. Komplement 3 sama komplement 5 convertase, maksudnya ini dia inhibit sehingga komplement 3 sama komplement 5 itu tidak bisa jadi komplement 3A dan B ataupun komplement 5A dan B. Kemudian streptokoki, dia punya protein M. Protein M ini membuat komplement 3 tidak bisa berlekatan atau tidak bisa mengepung organisme, tidak bisa mengepung mikroba. Kemudian ada Pseudomonas, dia bisa mensintesis lipopolisakarida, gimana dia bilang ini? Di mana modified lipopolisakarida yang resisten terhadap peptida antibiotik. Jadi peptida antibiotik itu misalnya pada apa tadi?
epitel barrier. Epitel barrier kan bisa keluarkan antibiotik, tapi Pseudomonas itu punya lipopolisakarida modified apa nih bagaimana? Dia punya lipopolisakarida, dia resisten sama itu antibiotik, dia bisa tembus masuk ke epitel tersebut. Kemudian ini yang terakhir. Nah, sebab dia akan memicu adaptif imun respon. Caranya, adaptif imun respon itu terima sinyal. Ada dua, ada antigen itself. Jadi ada antigen presenting cell dan dendritic cell kasih bawa antigen ke limfosit. Kemudian ada juga sel-sel innate. Kalau sinyal kedua itu rusaknya sel-sel innate dan juga sel-sel host oleh mikroba itu akan menstimulasi respon imun adaptif. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi, pada saat dia sudah tidak mampu, makrofag sama dendritic cell itu akan mengekspresikan B7. B7 itu co-stimulator, koloni stimulator untuk limfosit. Jadi B7 akan berikatan sama reseptor CD28 yang ada di limfosit, terjadilah koloni, terjadilah diferensiasi dan proliferasi. Kalau proliferasi itu oleh B7-nya, kalau diferensiasi itu oleh sitokinnya. Jadi kalau misalnya misalnya infeksi cacing, keluarkan interleukin 4, teraktivasi, dia diferensiasi menjadi sel T helper 2 begitu. Jadi sitokinnya yang buat diferensiasi. Kemudian ada juga limfosit B. Kalau limfosit B itu misalnya saja komplemen. Jadi komplemen itu akan berikatan sama reseptor komplemen yang ada di limfosit B, terjadi proliferasi dan diferensiasi. Selesai. Oke. Okay. Any question? Berapa kali